Halo, pada kali ini kita akan membahas bagaimana sistem signaling dan routing bekerja pada jaringan seluler 4G LTE. Pertama-tama, apa itu signaling? Signaling adalah proses di mana mesin dan komputer saling berkomunikasi untuk mengatur jalannya koneksi. Signaling tidak membawa isi percakapan, tapi berfungsi sebagai pengatur lalu lintas komunikasi. Seperti pramugari dan pilot yang tidak menghasilkan keuntungan langsung, tapi sangat penting agar penerbangan berjalan. Dalam sistem komunikasi seluler, signaling bertugas untuk membangun, memelihara, dan memutus koneksi antar perangkat. Proses signaling mencakup call management, mobility management, dan radio resource management. Call management mengatur pembuatan dan pelepasan panggilan. Mobility management menangani roaming dan autentikasi. Sedangkan radio resource management mengelola kanal, pengukuran sinyal, dan handover antar sel. Oke, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai diameter pada protokol sinyal. Cihuy! Diameter itu ialah protokol penting dalam LAN, di mana dia dipakai pada jaringan yang online. Diameter memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi authentication, authorization, dan accounting. Authentication berfungsi untuk mengatur proses autentikasi, otorisasi, dan akuntansi dalam jaringan LTE, terutama antara MMA dan HSS, yang memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses jaringan, serta membantu mengelola kebijakan layanan dan pencatatan penggunaan data. Fungsi selanjutnya adalah authorization, yaitu mekanisme yang memberikan izin kepada pengguna yang telah terautentikasi untuk mengakses layanan tertentu di jaringan LTE. Proses ini dilakukan melalui pertukaran pesan diamer antara MMA, HSS, dan elemen lain seperti PGW untuk memastikan pengguna hanya bisa menggunakan layanan yang sesuai dengan hak dan paketnya. Fungsi ketiga yaitu accounting, yang berfungsi untuk mencatat seluruh penggunaan layanan oleh pengguna di jaringan LTE, termasuk volume data, durasi, dan parameter lain sebagai dasar billing dan pengelolaan jaringan. Pada jaringan LTE, signaling dimulai dari proses S1 setup antara eNode B dan MMA. Ketika perangkat pengguna atau user equipment aktif, dilakukan koneksi Radio Resource Control atau RRC. UA mengirimkan attach request ke jaringan yang diteruskan ke MMA. MMA lalu meminta detail autentikasi dari HSS. Setelah autentikasi berhasil, jaringan membuat EPS bearer dan koneksi siap digunakan untuk transmisi data. Selanjutnya adalah routing. Routing adalah proses mengarahkan data dari pengguna menuju tujuannya. Dalam arsitektur LTE, data berjalan melalui Evolve Packet Core atau EPC yang terdiri dari MMA, SGW, dan PGW. Setiap paket data melewati jalur UE ke ENODB, ke SGW, lalu ke PGW, dan lalu ke internet. ENODB menangani alokasi sumber daya radio, SGW berperan sebagai penghubung ke jaringan inti, dan PGW mengarahkan paket ke jaringan luar. Saat pengguna berpindah sel, terjadi handover. Proses ini memastikan koneksi tetap stabil tanpa terputus. Sistem LTE mengatur handover secara otomatis melalui koordinasi antar ENODB dan MMA agar data tetap mengalir dengan lancar. Signaling dan routing bekerja saling melengkapi. Signaling menyiapkan jalur komunikasi, sedangkan routing mengatur lalu lintas data di dalamnya. Jika signaling gagal, tidak ada koneksi. Jika routing terganggu, data tidak sampai. Keduanya menentukan kecepatan dan kualitas layanan 4G. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, signaling dan routing adalah tulang punggung komunikasi di jaringan 4G. Mulai dari proses attach, autentikasi, hingga pengiriman data, semua diatur oleh mekanisme signaling dan routing yang kompleks namun efisien. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton.